Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini kita akan mulai memasuki tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, stop dulu videonya, siapkan dulu buku tulis dan buku tematik tema 2-nya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyebutkan isi teks, keberagaman benda, dan mengetahui kosakata tentang benda. Jadi nanti kita akan mencari tahu keberagaman benda melalui teks cerita. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, kita mulai pembelajarannya. Coba buka halaman 6. Di sana ada teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Kalau misalkan belum ketemu halamannya, silahkan stop dulu videonya. Kalian buka ya di buku tema 2. Nah, bagaimana, sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, bisa juga diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, coba kalian lihat dan pahami, di dalam bermain perahu kertas ada benda apa saja yang digunakan? Coba, siapa yang bisa? Iya, betul. Ada kertas berarti. Kemudian ada air dan ada baskom. Ya, jadi ada 3 benda dalam bermain perahu kertas. Ada kertas, air, dan baskom. Nah, setelah kalian sudah paham tentang pembuatan bermain perahu, coba dibuka halaman 7. Nah, di sana ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti setelah materi yang Ibu jelaskan selesai. Nah, selanjutnya di sini ada teks bacaan lagi. Teks bacaan yang kedua, Bermain Gelembung Sabun judulnya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan menggunakan segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, setelah kalian membaca dan memahami isi teks tentang bermain gelembung sabun, coba ada benda apa saja yang diperlukan dalam bermain gelembung sabun? Iya, betul. Ada air,
ada sabun pencuci piring, ada sedotan, ada karet, dan ada wadah. Ya, jadi dalam bermain gelembung sabun itu ada beberapa benda yang harus disiapkan: air, sabun pencuci piring, sedotan, karet, dan wadah. Nah, setelah kalian sudah paham dan sudah mengetahui keberagaman benda yang ada pada teks, coba kalian kerjakan soal ini. Ingat ya, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing dan ditulis dengan soalnya. Nah, kita lanjut lagi ya materinya, menyebutkan kosakata tentang benda. Yuk kita baca bareng-bareng. Di sini ada teks. Baca bareng-bareng ya. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel. Permukaan benda kasar misalnya buah durian. Bentuk benda ada juga yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Nah, dalam teks tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa ciri-ciri dari masing-masing benda itu dapat dibedakan melalui warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada yang halus, ada yang kasar, ada yang tetap, dan ada juga yang berubah. Nah, coba lihat tabel di bawahnya. Halus itu kosakata yang kita dapatkan dalam teks tersebut ya, ada halus. Nah, halus di sini mengandung artinya tidak kasar, lembut, dan licin. Kemudian kosakata kedua ada kasar. Nah, kasar di sini artinya kasar, kesat, tidak halus, waktu diraba. Kemudian yang ketiga ada tetap. Tetap itu artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Kemudian yang keempat ada berubah. Berubah itu artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya bahwa dari ciri-ciri benda yang kalian temui di sekitar juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada juga yang tetap dan berubah. Nah, kalian sudah mengetahui ya kalau misalkan halus artinya apa, kasar artinya apa, dan tetap artinya apa. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ulangi lagi ya. Tugas hari ini berarti ada 2. Yang pertama itu yang halaman 6. Yang kedua itu yang soal yang ada di video sebelumnya. Ya, bisa dipahami? Ingat tugasnya ada 2, ditulis dengan soalnya dua-duanya. Terima kasih anak-anak. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung telepon ibu atau chat ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.